Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sana ko ya, ko ambo jaleh kan apa alasan ambo menggugat di Minang tu ya. Kalau kaget di sana aja basuh-basuh ambo ko dengar saya di sana di mantan ketua rekam produksi bar ko. Oh, jadi orang-orang yang suruh mantan yang mak tu ada kenal je rekam kan? Yo. Kalau punya sertifikat. Atuh daram, MAAM, MTKAM, banyak pun tambah lo jadi DPMD, DPMN tu kabupaten fungsi sama tapi karaju, dadul karaju sama je rekam lo gitu. Awak dia jelaskan. Rekam tu adalah organisasi profesionalnya mama. Cek perdana tigoleh, bam tigo jaleh itu. Jadi tu orang kan melanggar sado. Ya undang-undang pasal 8 balebe ya dua pun begitu loh. Benar sahaja. Ya awak di sekolah lalu. Perdana tigoleh itu jaleh rekam sebagai pembinaan adat. Pernak nomor berapa mak? Perda nomor 3 wale. Perda nomor 3 wale. Jaleh itu. Oh. Itu lah pakai cek kan. Ya budayaan cek. Tadinya kan di Amokare. Itu tambah jadi penggantianmu kadermu seperti ya tambah karele. Alhamdulillah. Izinan ambo bagajo samo ya mama puji bar. Tunggu mak ambo do masker tuh mama. Dan ambo tak janjinya Ambo cucu mundur dia di. Sebuah warga Indonesia berhak. Makati mak. Begini pun tak bisa wale. Tak bisa awak mampu nilai. Sebab dengan pasal 88 sama 5 itu sebuah warga Indonesia berhak berkumpul dan melakukan pendapat. Kalau sampai nggak mampu, kalau negara kau tidak mempunyai suatu filterisasi, ada undang-undang atau aturan yang turun dari pasal 88. Negara Indonesia kan boleh persatu nenek mama atau macam ayam, persatu nenek mama atau macam baju. Itu dulu ceri. Sebenarnya ada 2 poin mak. Negara aku dah aturan kacau. Oh. Kan, jadi kami mudah-mudahan mana sih boleh mak? Tapi negara aku revolusioner lah nggak bisa. Nyeri itu sana. Karena ambo simpan di USB tu. Kamu dah lama kecil. Di dalam video kalau sana simak taruh ya ko. Nyo keceknya inyo nama mangun ketua rekam ini ada kerja sama je budayaan dari nyo kan. Lah. Di stop dulu deh. Buat dia rujukan lain dan patut digugat. Yo. Atuh daram, MAAM, MTKAM. Kalau iko mengenai hukum khilafah murni hukum ABSSBK lah. Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat yang baru saja disahkan DPR menjadi sorotan. Dalam undang-undang tersebut termuat adanya penerapan syariat Islam. Ini tertuang dalam pasal 5J, adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat bahasa syarak bahasa Kitabula sesuai dengan aturan adat Salika Nagari yang berlaku. Dengan kata lain, adat atau budaya di Sumbar tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI, nggak tahu apa hayu itu sana hukum kita buloh kali sesuai hukum adat Salika Nagari lawara kali hina di sana. Sudah tuh kita buloh nyeletaknya di bawah undang-undang. Dengan pengesahan ini selain resmi masuk hukum positif Indonesia, pertepan kau nggak digugat lah. SBK memiliki kekuatan hukum karena Iko di 2 konten ko dan iko ko ko versi sampai namo yang menetapkan hukum adat sebatang panjang 6 tahun 7 tahun lalu beda namanya. Kalau di versi yang terbaru ko di sana bisa mencari nanya sabuinya menetapkan hukum adat sebatang panjang dulu ketumanggungan perbatian. Yo dan baru-baru coba kalau nalamu apa yo beda namo jadi mau dimain-main saja. Ada 4 di Minangkabau itu yang disebut dengan Basa Ambek Balai. Orang besar 4 balai ini di antaranya ada Tuan Titah di Sungai Tarang, ada Tuan Indomo di Sarwaso, ada Tuan Kadi di Padang Gantiang, ada Tuan Bandaro di Sumanian. Mereka ini tidak satupun yang bergelar penghulu, yang bergelar datuk. Mereka ini tetap dipanggil Tuan. Berempat pasar naik balai ini, naik ke balai Rongsari, naik ke balai adat, itu bisa padanan duduknya ada satu lagi Tuan Gadang di Batipua.
ketika fatwa adat ini yang disebut dalam adat Sebatang Panjang setelah akan menjadi undang di dalam alam Minangkabau menurut adat Sebatang Panjang dititahkan lebih dahulu oleh Tuan Titah di Sungai Tarap. Sebelumnya akan disahkan sapi kata mangkuangnya berpati itu ada sana di Padang Gantiang. Setelah disitahkan oleh Tuan Titah di Sungai Tarap, maka diantarlah titah itu ke Sarwaso. Antara Sarwaso dan Sungai Tarap itu jalannya memang menurun, maka kata itu pun dipakai sampai hari ini bahwa menurun ke Sarwaso. Begitulah tatanan-tatanan adat ini memelihara dan menjadi perilaku bagi setiap individu Minangkabau, tidak pandang umur, tidak pandang jabatan, tidak pandang laki-laki dan tidak pandang perempuan. Kenapa demikian? Lah, ini awak saksikan layanan pensiunan terbaru ya. Nama-nama kantor Polres Kota Panjang. Jadi abu-abu rumah sana. Nama-nama suku, gala-gala penghulu atau susun bagai-bagai itu banyak merugikan awak. Jadi harus awak perbarui. Lah, aku pensi terbaru lah. Jalanan, senyata sinar matahari, kamu bisa. Potong. Mau jadiin konten. Beda kan sana, udah nggak bugat. Jadi lapor-laporan nambo selama 3 bulan kalau yang sumber di channel YouTube Andi Khalifah Minangon Siawi, yo. Lah ambo masuk kan ke kalimu lembaga instansi pemerintah mah. Dari Lampung apa itu? Sekretariat di Pasaman. Sama sih ya. Namanya istana. Bukan rumah dinas namanya. Istana namanya ya. Karena gubernur namanya gini sana, ada rumah dinas dengan sumber kan. Sudah terima di sana. Lah, itu dari DPMD tentu terima tuh dari Dinas Kebudayaan, dari Tata Usaha Gubernur Wakil Gubernur, dari Dinas Kebudayaan, ya DPMD Eskam sendiri pun, aduh tentu terima. Jadi kamu tarik, gugat lah. Nah, tetapi ada solusi ya, atau wujudkan dialog, kamu berdialog tentang moderasi di Marati. Nah, ya. Kamu di masjid belakang, kau masjid Tata Usaha Gubernur Wakil Gubernur itu apa? Itu masjid jauh tuh kan? Nah, Tombo tuh kan tuh. Alah sana. Jadi ambo serius dalam hal itu ke sana. Jadi ku imbauan ambo bagi seluruh curhat ya. Bupati, wali kota. Terbesar hamba kepada masing-masing bupati, wakil bupati, masing-masing wali kota, wakil wali kota, juga kepada Gubernur Sumbar dan Wakil Gubernur Sumbar. Harapan terbesar adalah memfasilitasi sebuah forum untuk mengundang tokoh budaya atas itu solusi Rembo mah. Aku kan mau kok sana aku kan nama channel itu bola. Nah, cuma foto atau makati. Nah lah, jadi mulai itu solusi dari Rembo. Nah lah, Berdialog berlaku langsung secara intensif. mulai itu solusi dari Rembo.